I know you want to kiss me. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Titus Praniki Eskom MKOM. Saat ini merupakan dosen tetap program studi S1 Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Bina Teli Triputra. Bidang ilmu saya adalah komputer, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT bidang pengajaran dengan mata kuliah pembelajaran mesin atau mesin learning dengan kode mata kuliah IMF 1526. Mata kuliah pembelajaran mesin ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi S1 Informatika pada semester 5. Deskripsi mata kuliah pembelajaran mesin ini adalah membekali mahasiswa dengan konsep, algoritma, dan teknik untuk membuat komputer menjadi lebih cerdas melalui proses pembelajaran dari data. Mahasiswa juga mempelajari tahapan pengembangan solusi mesin learning, mulai dari data pre-processing, evaluasi kinerja, optimasi, serta pemodelan menggunakan supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, dan assembly methods. Mata kuliah pembelajaran mesin ini memiliki 2 JPL. Yang pertama adalah JPL 03, yaitu memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan atau menggunakan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi. Kemudian JPL yang kedua adalah JPL 08, yaitu kemampuan mengimplementasikan kebutuhan komputing dengan pertimbangan berbagai metode atau algoritma yang sesuai. Dari JPL yang terdapat pada pembelajaran mesin ini diturunkan menjadi 2 JPMK. JPMK yang pertama adalah JPMK 0320 dengan deskripsi mampu mengevaluasi kinerja algoritma atau metode untuk memecahkan masalah komputasi pembelajaran mesin. Ini JPL yang didukung adalah JPL 03. Kemudian JPMK 0807 mampu merancang kebutuhan komputasi pembelajaran mesin yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. JPL yang didukung adalah JPL 08. Bobot asesmen dalam mata kuliah pembelajaran mesin ini adalah yang pertama untuk pengukuran JPMK 0320, ini keaktifan 5%, tugas 1 5%, tugas 2 10%, UTS 25%, sehingga total bobot untuk JPMK 0320 adalah 45%. Kemudian untuk JPMK 0807 ini keaktifan 5%, kemudian project ini 40% dan UAS 10%, sehingga total bobot untuk JPMK 0807 ini adalah 55%. Sehingga secara keseluruhan keaktifan ini memiliki bobot 10%, tugas 1 5%, tugas 2 10%, kemudian UTS ini 25%, project 40% dan UAS 10%. Mata kuliah pembelajaran mesin ini ditempuh selama 16 kali pertemuan atau minggu, dengan pertemuan pertama adalah pembahasan atau materinya adalah terkait RPS, kemudian konsep dan perbedaan mesin learning dengan deep learning, kemudian kecerdasan buatan atau AI, dan metode pembelajaran yang digunakan adalah flipped learning. Kemudian minggu kedua ini materinya terkait dengan supervised learning berbasis probabilistik. Kemudian minggu ketiga supervised learning berbasis sejarah. Kemudian minggu keempat supervised learning berbasis tree based methods, dan minggu kelima adalah supervised learning berbasis linear. Kemudian minggu keenam ini ada terkait optimasi algoritma machine learning atau pembelajaran mesin. Dan dari minggu kedua sampai ke 6 ini metode pembelajaran fokus pada case based learning. Kemudian minggu ke-7 ini materinya adalah unsupervised learning dan reinforcement learning. Metode yang digunakan adalah flipped learning. Kemudian setelah UTS yaitu minggu ke-9 ini materinya adalah assembly method, dan juga mahasiswa diminta untuk menginisiasi project terkait judul, kemudian usulan topiknya seperti apa, karena dimulai dari minggu ke-9 sampai ke-15 ini metode pembelajaran yang digunakan adalah project based learning. Kemudian pada minggu ke-10 hingga ke-11 ini masuk pada data pre-processing, di mana mahasiswa berkelompok melakukan presentasi terkait progress report terkait project.
Kemudian pada minggu ke-12 dan sampai ke-13 ini kembali masing-masing kelompok melakukan presentasi terkait dengan progres dengan fokus yaitu eksperimental algoritma pembelajaran mesin. Kemudian minggu ke-14 ini mahasiswa berkelompok tentunya ini juga presentasi lagi terkait progres project dengan fokus utama adalah antar pengguna untuk aplikasi berbasis machine learning. Kemudian minggu ke-15 ini presentasi akhir, fokusnya adalah mahasiswa presentasi produk akhir serta pengumpulan laporan akhir. Pada minggu ke-16 adalah ujian akhir semester. Secara keseluruhan proses pembelajaran mata kuliah pembelajaran mesin ini menggunakan sinkronus dengan tatap muka kelas dan asinkronus dengan menggunakan learning management system. Selamat sore teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, ini sore-sore ya kita belajar machine learning ya. Harapannya teman-teman tidak tetap semangat ya dan fokus supaya apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua ke depan ya. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, seperti sebelum-sebelumnya bahwa pembelajaran di Fitra sebelum dimulai maupun mungkin ada juga yang di akhir sesi itu kita wajib membahas terkait teknik reduce ya, tidak panjang, mungkin 1 menit ya. Dan untuk mata kuliah machine learning untuk teknik reduce di pertemuan atau minggu ke-6 adalah terkait kolaboratif ya. Nah, supaya teman-teman punya gambaran, saya akan coba share terkait video ya, terkait apa itu kolaboratif ya. Oke ya, satu video ada dua dan itu yang pertama adalah kepiting ya, tadi yang kedua adalah film populer ya, Minion ya, dua film animasi yang cukup populer ya. Jadi kalau yang pertama terkait kepiting, bagaimana mereka berkolaborasi bekerjasama supaya mereka tidak dimangsal oleh burung ya. Kalau Minion ini bagaimana mereka bekerjasama untuk mengganti bola lampu ya. Kira-kira dari dua peristiwa ini apa yang pernah teman-teman alami ketika berkuliah di Fitra ini yang bisa dikatakan bahwa itu sebagai bentuk kolaboratif? Ya, berkelompok mengerjakan tugas dosen ya, dan dalam penugasan atau misalnya dalam proyek itu ada dan bentuk atau pekerjaan dalam sistem kelompok itu bagian dari kolaboratif dan itu penting ya teman-teman untuk nanti teman-teman belajar soft skill karena itu nanti di dunia kerja sangat dibutuhkan ya. Oke, kita akan masuk ke poin inti materi hari ini terkait optimasi ya. Minggu ke-6 kita belajar. Setelah sebelumnya kita belajar tentang berbagai algoritma machine learning ya, entah itu SVM, entah itu naive Bayes, entah itu neural network. Nah, kita belajar bagaimana hasil akurasi yang sebelumnya itu bisa meningkat. Itu inti dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu minggu ke-6. Di minggu ke-6 ini kita memiliki capaian
Ya, capaian kita adalah pertama terkait CPLK yang mampu mengingatkan dan mengevaluasi kinerja algoritma atau metode untuk memecahkan masalah komputasi, ya, pembelajaran mesin. Kemudian untuk sub CPLK adalah pertama teman-teman dapat langkah-langkah optimasi. Yang kedua adalah teman-teman mampu mengimplementasikan teknik optimasi itu. Ya. Dan kita ada 3 tujuan, yaitu pertama mengenai kinerja, data preparation dan fitur engineering, kemudian memilih algoritma dan hyper parameter tuning, gitu ya. Itu 3 tujuan utama kemudian kita di minggu ke-6 itu. Yang pertama adalah memilih metrik yang sesuai. Metrik yang dimaksud di sini adalah tingkat bagaimana teman-teman mengetahui bahwa algoritma yang memakai dengan teknik optimasi itu bisa diukur atau dievaluasi. Teman-teman tahu bahwa ketika saya menggunakan teknik optimasi itu ada dampak atau impact yang terjadi di situ, ya. Ya, salah satunya yang paling populer adalah confusion matrix. Di situ ada presisi dan recall, ya. Oke. Kemudian ini isu yang selalu muncul ketika kita melakukan project, entah itu penelitian atau mungkin produk machine learning, itu adalah datasetnya, ya. Karena dataset ini penting untuk algoritma itu belajar. Nah, dalam dataset isu yang paling sering terjadi adalah datanya itu tidak seimbang, ya. Kelasnya itu misalkan analoginya positif dan negatif, maka bisa jadi kelas negatif lebih banyak dibandingkan kelas positif. Nah, itu isu yang sering terjadi. Maka di sini ada beberapa kategori teknik yang bisa digunakan, ya. Nanti teman-teman melalui studi kasus tersebut bisa mencoba beberapa teknik yang untuk menemukan mana teknik yang paling tepat untuk case tersebut, ya. Karena di grafis kemudian berbeda teknik yang digunakan. Oke. Pertama, tantangan atau challenge dalam pengukuran performa algoritma disebutnya. Pertama itu tadi yang sebelumnya adalah terkait data yang tidak imbang, kemudian overfitting, risiko, ya. Ini terjadi ketika algoritma tidak lagi Oke. Overfitting ini saya analogikan, jadi seseorang itu ketika dikasih dataset, dia tidak lagi memahami polanya, tetapi lebih menjadi penghafal. Nah, risiko seorang penghafal adalah ketika kesulitan untuk menyelesaikannya, karena dia hanya fokus menghafal. Nah, itu istilah mudahnya terkait overfitting. Maka hati-hati, tingkat akurasi yang bagus belum tentu bebas dari overfitting. Maka itu kita perlu cek seperti itu. Sehingga yang bagus adalah memahami pola, dan pola yang dipahami itu digunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasi dataset ujiannya, ya. Kemudian terkait validasi, ya, bagaimana validasi bahwa algoritma tersebut akurat. Oke, ini fitur engineering, ya. Kenapa punya fitur engineering, ya? Karena saya coba tulis di sini, ya. Jika model datasetnya adalah seperti ini, ya. Ini. Dan ini ada kelas, ya. Kemudian ini. Ini misalkan atribut atau fiturnya X3, X2, X1, ya. Misalkan ini sampai X30. Nah, misalkan dataset yang Anda teman-teman dapatkan itu seperti ini. Maka ketika ini tidak dilakukan fitur engineering, ada potensi bahwa algoritma ini nanti bekerja sangat keras, ya. Kalau bekerja sangat keras, otomatis high komputasional, ya. Otomatis sumber daya yang digunakan juga akan semakin besar. Maka Anda perlu namanya fitur engineering. Tujuannya apa? Salah satunya adalah mereduce supaya jumlah fitur ini tidak sebanyak itu dan fitur-fitur yang digunakan ke depan itu lebih efisien dan relevan. Relevan dalam artian punya dampak atau memiliki hubungan yang kuat terhadap
kelasnya, ya. Nah, untuk mengetahui otomatis pakai formula matematika yang pakai statistik dan segala macam ya. Salah satu contohnya ini pakai correlation ya, ada dua ya, ada numerik, ada kategorikal ya, ada mutual information dan seterusnya. Di sini ada banyak sekali teknik yang teman-teman bisa gunakan. Selain itu ada juga menggunakan algoritma machine learning itu sendiri ya. Kalau tadi pakai mungkin statistik, ini bisa pakai algoritma itu sendiri, misalkan pakai logistic regression, SVM, rainforest dan seterusnya. Oke, kita next. Lanjut. Ini menggunakan dua model, ada juga seperti ini. Oke, nanti materi ini akan tetap saya share ya di LMS. Nanti teman-teman wajib pelajari lebih dalam lagi ya, karena dengan waktu yang ada tidak mungkin ya kita bahas satu persatu terkait masing-masing teknik. Teman-teman harus belajar mengeksplor ya. Oke, ini sama ya, masih di brain engineering, dia pakai hybrid method dengan dokumen. Oke, ini sama di brain engineering, tapi dengan teknik namanya normalisasi, membuat sebuah data record-nya. Nah, misalkan di sini ada 01, terus di sininya ada berikutnya itu ada nilainya 352, 50, 360, 75 dan seterusnya ya. Nah, nilai dari data masing-masing atribut ini akan dinormalisasi ya supaya memiliki skala yang sama. Itu namanya normalisasi. Apakah semua data set itu wajib dinormalisasi? Ya, belum tentu. Nah, teman-teman harus melakukan eksperimen mana teknik yang nanti tepat. Ya, tidak semua itu dari sekian tadi yang disebutkan itu semua digunakan tidak. Teman-teman harus mampu memilih mana yang memang tepat untuk data set yang teman-teman gunakan. Oke. Encoding ya. Encoding ini salah satu contohnya adalah misalkan di dalam data set jenis kelamin itu ada LP, nah L-nya diganti 0, P-nya diganti 1. Nah, misalkan atribut berikutnya adalah asal sekolah, misalkan ada SMA, SMK, MA. Nah, maka misalkan SMA-nya menjadi 0, SMK-nya menjadi 1, MA-nya menjadi 3. Itu salah satu contoh encoding. Data awalnya kan berupa karakter seperti itu. Tetapi dengan perubahan itu bukan berarti nilainya menjadi numerik. Tetap nilainya itu adalah sebetulnya adalah karakter. Oke. Oke. Sepertinya sebelum saya lanjut lebih jauh, ya, mungkin kita coba gali dulu dari apa yang teman-teman temukan atau solusi yang ditemukan oleh teman-teman ketika mengerjakan studi kasus yang telah diberikan kemarin ya. Nah, sudah siap semua? Siap ya untuk menyampaikan gagasannya ya. Gimana? Saya tunjuk atau mau model lain? Model spin, oke. Siap ya. Oke, di sini sudah saya 5 kelompok ya. Kelompok 1 sampai 5. Oke, saya ada 1, 2, 3. Oke, siapa? Kelompok 5 kemarin? Oke, ya. Beruntung ya. Oke, silakan. Mungkin di sini disiapkan dulu ya. Gimana? Oke.
sore teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan terkait kemarin yang sudah diberikan oleh Pak Putus. Di sini mengenai data set water quality and portability. Tujuannya itu buat mengetahui layak minum atau tidak. Jadi di sini data setnya apa ya? Di sini data setnya itu ada 9 fitur, ada pH, harga, solid, kualitas, sulfur, conductivity, organic carbon, mekanis, stability, dan satu target portability. Nah di sini tuh ada tantangan dalam data setnya, ada missing value itu banyak. Lalu class imbalance juga, ada outlier, kriminalisasi juga buruk, varian standar pun juga. Solusinya? Ini menggunakan algoritma support spectral machine yaitu SPM. Itu buat mengklasifikasikan kualitas air potable dan non potable. Teknik yang digunakan untuk optimasi. Dan di sini presentasi kodenya ada kode dari dulu. Ini nanti ya, Python ya. Betul. Lalu menggunakan Python, menggunakan data dan EDA itu untuk menangani value yang sudah teridentifikasi di EDA. Di sini juga ada visualisasi data, lalu pre-processing, fitur engineering, fitur selection, scaling dan resampling, lalu test script, data, lalu baseline-nya pakai SPM FDF, lalu pakai randomized test optimization, lalu di final model evaluasinya seperti apa. Dan di sini masuk ke teknik optimasinya menggunakan smooth, ENN, dan digunakannya itu karena distribusi label target portability itu portability-nya itu imbalance. Berikutnya. Dan di sini rekayasa dan seleksi fiturnya itu membuat meningkatkan kualitas input yang diberikan kepada model. Itu pakai fitur aslinya kan nggak mungkin cukup untuk membedakan kelas. Jadi di sini pakai fitur engineering, fitur selection. Next. Harus bawah. Is correct. Oke. Berapa yang didapat tingkat akurasinya? Tingkat akurasinya itu yang baseline. Impornya ya. Impornya berapa? Yang baseline itu 73%. Terus yang optimasi itu ada di 80%. Jadi 82% ya? Rekalkulasinya itu meningkat 25%. Yang kelas 0 itu berarti lebih sedikit air berbahaya yang lolos. Itu 25% meningkat. Terus precision kelas 1-nya meningkat 12%. Jadi lebih akurat dalam memprediksi air layak. Jadi menggunakan akurasi 82,7% dan ROC AUC-nya itu 90,57%. Oke, berarti kesimpulannya ya, tadi yang digunakan dari kelompoknya adalah missing value. Ada terdapat problem missing value, maka digunakan teknik untuk mengatasi missing value. Kemudian di situ ada fitur engineering, menggunakan fitur selection ya. Terus kemudian seperti yang kita tadi isu menjadi data ya, maka kelompok kita tadi ganja menggunakan smooth. Nah, akurasi awal kalau mengatakan optimasi adalah 73% ya. After setelah optimasi 82% ya. Jadi peningkatan 25%. Oke, tepuk tangan buat. Oke, bisa kembali pada. Sudah terima ya. Nanti kelompok lain ya, tetap jangan lupa hasilnya, solusi yang didapatkan dikumpulkan di LMS ya.
pertemanan ini ada keaktifan berupa kuis ya untuk mendampingkan kesehatan dan kemudian tugas 2 10% ya. Oke, teman-teman bisa menuju Unity atau LMS ya untuk mengerjakan ya. Kita ngambil dulu ya. Ya. Silakan teman-teman kerjakan dengan kuis ya. Nah. Ya, saya ini tadi materinya sudah saya upload juga. Untuk tugas 2 kemudian sudah saya sediakan ya di situ. Kemudian deadline mengulang bisa dicermati ya masing-masing kelompok agar tidak lebih dari budget yang ditetapkan. Ya. Jadi pengerjaannya fokus atau jangan lupa pakai tablet yang sudah. Oke, mungkin sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan? Ada. Oke, saya lupa. Ada yang pakai algoritma lain lagi? Di kelompok kami pakai Enforce. Pakai Enforce. Oke, dan ucapkan terima kasih ya dan hari ini sudah hadir untuk mengikuti perkuliahan Mas Learning di minggu yang ke-6 ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa untuk asesmennya tadi ya. Oke, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.